Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja PPG periode 5 tahap 4. Perkenalkan, nama saya Yuningsi, mahasiswa Universitas Negeri Semarang dengan NIM 259801569. Pada hari ini, tanggal 28 November tahun 2025, akan melaksanakan praktek ujian kinerja saya di SDN Johar Baru 07 pagi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, alhamdulillah luar biasa. Yes. Apa kabar semua? Baik, Alhamdulillah. luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Alfian pimpin doanya. Ya. Lebih ini. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk kembali. Baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sebelumnya Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Nanti yang Ibu panggil namanya jangan lupa jawab hadir, Bu. Siap? Ya. Hadir dia Irfanuddin, Hadir, Bu. Rahmatika, Anggun Landari, Hadir, Bu. Akila, Hadir, Bu. Batavia, Dania, Panja, Hadir, Bu. Inara, Hadir, Bu. Alea, Hadir, Bu. Kevin, Hadir, Bu. Alfia, Hadir, Bu. Erlangga, Zidan, Hadir, Bu. Nazifa, Hadir, Bu. Rizky. Hadir, Bu. Alhamdulillah hadir semua ya. Sekarang tolong semuanya berdiri terlebih dahulu. Kita akan menyanyikan lagu wajib nasional Garuda Pancasila. Siap? Posisi siap? Tidak ada yang bercanda ya. Patriot
sudah Ibu beritahu kalian materi hari ini adalah hak dan kewajiban anak di rumah. Sekarang kalian coba perhatikan sebentar. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu peserta didik mampu menjelaskan pengertian hak dan kewajiban. Yang kedua, peserta didik mampu memberikan contoh hak dan kewajiban secara seimbang di lingkungan sekitar atau di rumah. Sekarang coba kalian perhatikan. Di sini ada 4 buah gambar. Kalian perhatikan dengan seksama. Gambar yang pertama itu gambar apa? Gambar apa? Ada seorang bapak memberikan apa? Uang kepada siapa? Anaknya. Kemudian gambar yang kedua? Ya, seorang anak membantu ibunya mencuci piring. Yang ketiga? Ya, seorang anak sedang membersihkan kamar. Yang keempat? Ya, ada anak sedang bermain. Ada yang bermain bola, ada juga yang bermain bola hop. Nah, sekarang siapa yang tahu dari keempat gambar ini mana yang termasuk hak dan mana yang termasuk kewajiban? Siapa yang tahu? Ayo, boleh tunjukkan tangan. Ya, apa Junior? Ada di nomor 1 Nomor 1 dan nomor 4. nomor 4. Benar atau salah? Ya, benar. Kalau kewajiban yang mana? Nomor 2 dan 3. Ya, nomor 2 dan nomor 3. Betul sekali. Tepuk tangan. Ya, yang pertama ada gambar anak yang diberi uang jajan oleh ayahnya. Itu termasuk ke dalam hak. Gambar yang kedua, gambar anak membantu ibunya. Itu termasuk kewajiban. Gambar yang ketiga, seorang anak sedang membersihkan kamar. Ini termasuk kewajiban. Gambar yang keempat, anak sedang bermain. Ya, termasuk hak. Nah, dari sini kira-kira kalian udah tahu belum ya? Apa itu hak? Apa itu kewajiban? Ada yang udah tahu? Coba angkat tangan yang sudah tahu. Siapa? Ya, apa itu hak? Sesuatu yang didapatkan atau diperoleh. Iya, pintar Dika. Hak adalah segala sesuatu yang harus diterima atau didapatkan. Sekarang kewajiban, siapa tahu? Alfian. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan. Iya, kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan atau dilaksanakan. Dari sini udah paham atau masih bingung apa ya hak ya? Kewajiban apa ya? Yang mana ya yang hak? Masih ada yang bingung? Kalau masih ada yang bingung, kita akan lihat cuplikan sebuah video. Perhatikan. Perhatikan dengan seksama ya. Hai anak-anak, dalam video kita kali ini kita akan mengenal kewajiban dan hak anak di rumah. Mari kita saksikan videonya. Anak-anak, ini teman kita yang bernama Benny. Benny duduk di kelas 3 SD. Benny mempunyai tubuh yang sehat. Setiap hari, Benny mendapatkan makanan yang sangat bergizi dari kedua orang tuanya. Selain itu, Benny juga mendapatkan waktu tidur yang cukup. Maka dari itu, tubuh Benny sangat sehat. Anak-anak, Benny juga
juga mendapatkan uang jajan dari kedua orang tuanya. Sebagai seorang anak, Benny juga melakukan kewajibannya, yaitu ketika ibu membersihkan lantai, Benny membantu ibu dengan mengambilkan air di dalam ember. Karena Benny anak yang rajin, maka dia juga dibelikan baju baru oleh kedua orang tuanya. Namun, Benny tetap melaksanakan kewajibannya, yaitu mencuci baju yang telah ia pakai. Anak-anak, Benny juga diberi waktu untuk belajar oleh kedua orang tuanya agar Benny mendapatkan ilmu yang berguna. Benny juga mendapat kasih sayang dari kedua orang tuanya. Benny merasa sangat bahagia. Ketika ibu Benny sakit, Benny tidak melupakan kewajibannya. Benny merawat ibunya yang sakit dengan memberikan obat dan makanan kepada ibunya. Benny juga mempunyai teman bermain di sekitar rumahnya. Benny mendapatkan waktu bermain bersama teman-temannya. Nah, itu tadi anak-anak ceritanya. Bu Guru berharap anak-anak dapat membedakan antara hak dan kewajiban anak-anak di rumah ya. Nah, tadi kalian sudah menonton video dengan tokoh yang bernama siapa? Benny. Tadi ada hak dan kewajiban yang sudah Benny laksanakan di rumah. Apa aja haknya Benny tadi di video? Hak apa yang diperoleh oleh Benny? Mendapatkan bermain, kemudian mendapatkan uang jajan, apa lagi? Mendapatkan tempat tidur yang layak, apa lagi? Mendapatkan makanan dan minuman yang bergizi, apa lagi? Mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya, mendapatkan pakaian yang layak dari orang tuanya. Itu haknya Benny. Kemudian kewajiban apa yang sudah dilakukan oleh Benny? Merawat ibunya yang sedang sakit. Apalagi? Mencuci pakaian. Apalagi? Membantu ibu mengepel, ya. Atau menyapu, ada menyapu tadi. Membantu ibu mengepel. Apalagi? Ya, dan masih banyak yang lainnya. Oke, sekarang biar kita tidak tegang, tidak stres belajarnya ya, biar belajarnya santai, kemudian fokus, kita berdiri dulu, kita ice breaking dulu. Ayo semuanya berdiri. Ya, siap? Siap ya, 1, 2, 3. Buka tutup, buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, digulung-gulung, sambil tersenyum. Digulung-gulung, digulung-gulung, sambil tertawa. Haha, sekali lagi. Haha, masih lupa nih suaranya, masih malu-malu. Ayo, sekali lagi. Siap? Gak usah malu-malu, ayo yang semangat ya. 1, 2, 3. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, digulung-gulung, sambil tersenyum.
membagi kalian menjadi 4 kelompok dan masing-masing ketua kelompok dapat mengambil nama kelompoknya ke depan. Ayo satu persatu dari kelompoknya Anggun, ketuanya boleh ambil papan kelompoknya. Lanjut, Batavia. Lanjut, Panja. Lanjut, Alfian. Sebelum Ibu kasih LKPD-nya, lembar kerjanya, ada yang ingin bertanya tentang materi hak dan kewajiban anak di rumah? Tidak ada? Sudah paham semua? Ya, sebelum kalian mengisi lembar LKPD-nya, bagaimana kalau kita bermain games? Gamesnya berjudul Dadu Hak dan Kewajiban. Caranya, masing-masing ketua kelompok maju ke depan. Ayo. Ini, ketua kelompok ini siapa? Maju ke depan, ya. Kemudian kaum pimpa dulu. Siapa yang urutan pertama? Ya, Anggun yang pertama, urutan kedua. Ya, terus ya, ketiga. Nah, siapa? Panja. Oke. Caranya nanti Anggun lempar. Kalau Anggun bisa menjawab, maka Anggun dan kelompoknya akan mendapat hadiah. Apa tuh hadiahnya? Mau tahu? Iya, dapat coklat ya. Kalau yang jawabannya teteh salah ya, teteh salah, berarti tidak dapat coklat. Siap? Ayo, Anggun. Lempar. Lempar, Anggun. Nomor 5. Siap ya pertanyaannya ya. Sebutkan 3 contoh hak anak di rumah. Ya, yang keras jawabnya. Mendapatkan kasih sayang, mendapatkan baju yang layak, oke? Iya, mendapatkan makanan yang bergizi. Tepuk tangan. Anggun, kelompoknya dapat hadiah coklat. Lanjut, Batavia. Lima, siap pertanyaannya. Sebutkan 3 contoh kewajiban anak di rumah. Membantu orang tua, Membantu orang tua, mengepel, mengepel, menyapu, menyapu, membersihkan kamar. membersihkan kamar. Ya, boleh. Tepuk tangan untuk kelompok Batavia yang dapat hadiah coklat. Lanjut, lanjut. Nomor 2. Sekarang apa yang dimaksud dengan hak? Hak adalah sesuatu yang Apa? hak yang harus didapatkan. Ayo ulang, coba yang keras. Jawabnya suaranya. Hak adalah ya, hak adalah segala sesuatu yang harus didapat atau diterima. Oke, kelompok Panji juga dapat hadiah. Tangan, terakhir. Nomor 1. Siap. Manakah yang harus didahulukan antara hak dengan kewajiban? Ya, kewajiban. Betul salah? Iya, tepuk tangan. Bagi semuanya dapat hadiah. Silakan diambil sesuai jumlah anggotanya. Dimakannya nanti ya pas istirahat.
tadi masih ada yang jawabnya masih ragu-ragu tentang hak. Ya, pengertian dari hak. Hak adalah segala sesuatu yang harus diterima atau didapatkan. Ya, jawabnya jangan ragu-ragu, harus harus berani, harus lantang jawabnya. Ya, tadi masih ragu-ragu Panja jawabnya. Kemudian pengertian kewajiban. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan. Ya, seperti tadi yang bisa dijawab oleh Alfian ya di awal tadi pertemuan. Kemudian perhatikan lagi pelaksanaan hak anak di rumah. Keluarga merupakan tempat pertama perkembangan anak. Ya, peran keluarga menjadi sangat penting bagi tumbuh kembangnya anak. Di lingkungan keluarga, seorang anak itu memiliki hak. Jadi bukan hanya orang tua aja, anak juga punya hak. Ya. Berikut adalah contoh pelaksanaan hak anak di rumah. Yang pertama, hak untuk mendapatkan kasih sayang dan perhatian dari orang tua. Yang kedua, hak untuk mendapatkan makanan sehat dan bergizi. Yang ketiga, hak untuk mendapatkan pakaian yang layak dan sesuai. Yang keempat, hak untuk mendapatkan tempat tinggal yang aman dan nyaman dan sebagainya. Jadi kalian harus tahu hak-hak kalian itu apa. Misalnya baju kalian udah pada robek, udah pada bolong, berarti kan punya hak untuk meminta kepada orang tua untuk dibelikan baju yang layak, ya. Kita lanjut lagi kepada pelaksanaan kewajiban anak di rumah. Kewajiban itu harus dilaksanakan dengan baik dan penuh tanggung jawab, ya. Kemudian di sini ada beberapa contoh pelaksanaan kewajiban di rumah. Yang pertama, menghormati orang tua, ya. Jadi kamu kalau di rumah tidak boleh melawan orang tua. Harus hormat pada orang tua. Harus sopan, bicaranya juga nggak boleh kasar, ya. Yang kedua, harus menyayangi sesama anggota keluarga. Kalau kalian punya adik, ya disayangi adiknya. Jangan diajak berantem, jangan dinangisin, ya. Kalau bermain, ya jangan berebutan mainan. Kamu sebagai seorang kakak harus mengalah pada adiknya. Harus disayang adiknya, jangan dimarahin terus. Kemudian yang ketiga, membantu orang tua. Kalau orang tua kalian sedang masak, dibantu. Misalnya apa? Kan aku nggak bisa masak, masa bantuin orang tua? Dengan apa caranya? Misalnya orang tua masak sayur, kamu bantu apa? Nyuci sayurnya atau mengambilkan pisau, bisa. Tetapi ya kalau ngambilin ibu pisau dong, ambilin pisau. Ya itu kamu juga termasuk membantu orang tua. Gak harus kamu yang masak, ya. Kemudian yang keempat, menjaga kebersihan dan kerapian rumah. Ya, menjaga kebersihan dan kerapian rumah itu kewajiban kalian sebagai anggota keluarga atau sebagai anak di rumah, ya. Kalau bangun tidur itu jangan langsung bangun mandi, selimutnya berantakan, bantalnya berantakan. Jangan seperti itu ya, karena itu tugas kalian, kewajiban kalian. Jadi ya kalau bangun tidur dirapikan dulu selimutnya, tempat tidurnya, dan masih ada lagi yang lainnya. Ada yang bisa memberikan contoh yang lain? Kewajiban anak di rumah selain yang ada 4 ini di depan, apa? Ada yang tahu? Nggak ada? Nggak ada? Masa nggak ada? Kewajiban anak selain menghormati orang tua, menyayangi, membantu, menjaga kebersihan dan kerapihan, ya, dan sebagainya. Oke, kalau tidak ada kita lanjut. Ya, sampai sini ada yang ingin bertanya? Tidak ada, berarti sudah paham semua ya. Kalau sudah paham, Ibu akan kasih LKPD untuk kalian. Ini dikerjakannya secara berkelompok, ya. Ada 3 lembar. Yang pertama ini ada gambar pelaksanaan hak dan kewajiban. Nanti gambarnya ini kalian gunting, ya. Kemudian kalian tempel di lembar yang kedua. Kalian tempel ke dalam tabel hak dan kewajiban.
kewajiban. Kemudian di lembar yang ketiga, di sini ada contoh pelaksanaan hak dan kewajiban. Kalian pilih dari A sampai H, itu masuknya ke dalam mana? Ke dalam hak anak atau kewajiban anak. Paham? Baik, sampai sini akan Ibu bagikan pada kelompok-kelompoknya. Silakan maju ke depan ambil LKPD-nya. Kalian mana itu? Ada yang mau? Ya, ditulis dulu nama kelompoknya, nama anggota kelompoknya. Dibagi tugasnya, ada yang menggunting, ada yang menempel, ada yang menulis. Biar cepat selesainya. Nanti setelah ini kita presentasikan. Langsung. Ya, ayo. Ada yang guntingnya kurang tajam? Bisa kan? Bisa. Terus yang rapir namanya ditulis. Makanya jangan sampai berantakan. Ampun, papanya jadi. Makanya dikumpulkan.
Udah selesai kelompok cerdas. Udah. Kelompok kreatif. Ayo. Agak cepat dikit. Kelompok inovatif udah selesai. Sedikit lagi. Kelompok kreatif udah selesai. Satu lagi. Pompanya dirapikan ya. Pompanya yang jatuh ke bawah. Kelompok kreatif dirapikan. Sebentar lagi kita tunggu di sini dipresentasikan ya, sebentar lagi.
kamu kerjakan evaluasi ini sendiri-sendiri. Ya, biar ibu tahu siapa nih yang masih belum paham nih. Tapi dia mau bertanya, ya. Nah, kalau sudah mereka ini, jadi kita akan tahu siapa nih. Kalau yang nilainya tinggi berarti mereka sudah paham. Kalau yang nilainya rendah berarti belum paham. Ya, Najwa tolong dibagikan ke teman-temannya. Kalau sudah dapat, tulis namanya dan kelasnya. Di sana ada 5 soal pilihan ganda. Tinggal kamu silang aja. Kurang berapa? Kurang 2. Jangan nyontek ya. Ayo, tidak boleh curang. Harus jujur. Jawab sendiri-sendiri. Tidak boleh lirik-lirik. Ya, jawabannya tidak boleh menyontek. Udah semua? Benar ada? Oke, belum. Nah, kalau sudah, kalian tukar dengan teman di sampingnya. Kita periksa. Kita periksa sama-sama. Coba kelompok cerdas baca soal nomor 1. Yuk baca sama-sama. 1, 2, 3. Apa jawabannya? B. Mendapatkan kasih sayang dan perlindungan. Ya, benar. Nomor 2, kelompok kreatif. Baca. Salah satu kewajiban anak di rumah adalah C. Menghormati orang tua. Ya, C. Menghormati orang tua. Kelompok inovatif. Nomor 3. Apa yang akan terjadi jika seorang anak tidak melaksanakan kewajiban belajar di rumah? Apa? Sulit memahami pelajaran di sekolah. Ya, C. Sulit memahami pelajaran di sekolah. Yang keempat, kelompok cermat. Baca. Apa jawabannya? C. Hak anak di rumah.
Yang terakhir nomor 5, coba baca sama-sama. Iya, kewajibannya. Coba sekarang ibu tanya, siapa yang temannya benar 5? Yang temannya benar 5. Siapa yang temannya benar 4? Ada? Ada? Yang temannya benar 3? Iya. Yang benar 2? Ada yang benar 1? Tidak ada. Jadi yang paling benar 3. Oh, ada yang benar, yang salah semua ada? Siapa? Oh, Dania. Ya. Untuk yang benar semua berarti kalian sudah paham ya. Harus dipertahankan lagi ya untuk mendapat nilai 100. Kemudian yang nilainya 80 harus ditingkatkan lagi. Begitu juga yang nilainya 60. Tadi ada yang 60 ya. Tingkatkan lagi belajarnya agar dapat nilainya lebih baik lagi. Kemudian yang dapat nilainya 0, tolong untuk pertemuan yang akan datang ya, belajar lagi di rumah, harus lebih giat lagi belajarnya ya, dan ya harus dibaca di rumah biar nanti di sekolah hanya tinggal mengulang aja ya untuk memahami pelajarannya. Jadi sekarang tolong dikumpulkan tugasnya, tugas yang pribadi sama yang tugas kelompok. Kumpulkan ke depan. Ya, lem sama guntingnya juga dikumpulkan. Ya, sudah. Sekarang kita sebelum menutup pelajaran, kita simpulkan sama-sama pembelajaran hari ini. Ya, tadi materinya tentang apa? Hak dan kewajiban anak di rumah. Apa itu hak? Hak adalah iya, segala sesuatu yang harus didapatkan atau diterima. Kemudian apa itu kewajiban? Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan. Apa yang harus didahulukan? Kewajiban dulu atau hak? Kewajiban dulu. Kewajiban harus didahulukan sebelum hak ya. Kemudian setelah itu contoh-contoh hak anak di rumah tadi apa aja? Mendapatkan kasih sayang orang tua, mendapatkan makanan dan minuman yang bergizi, mendapatkan pakaian yang layak, mendapatkan tempat tinggal yang layak, dan sebagainya. Kemudian apa kewajiban anak di rumah? Menghormati orang tua, membantu orang tua, membersihkan tempat tidur. Apa? Iya, menyayangi anggota keluarga, betul. Apalagi? Merawat ibu yang sedang sakit. Iya, betul. Merawat ibu yang sedang sakit. Ada lagi? Ya, itu membantu orang tua, membantu ibu mengapel. Ya, betul. Sampai sini, setelah kalian mempelajari materi hari ini tentang hak dan kewajiban
kewajiban anak di rumah, bagaimana perasaan kalian? Senang. Apalagi? Ayo, nggak usah malu, nggak usah ragu-ragu. Menjadi lebih tahu apa itu hak, apa itu kewajiban. Kalian jadi lebih tahu hak kalian itu apa, kewajiban kalian itu apa. Setelah kalian tahu bagaimana? Setelah kalian tahu kalau kewajiban kalian itu harus membantu orang tua, harus membersihkan kamar, membersihkan halaman rumah, apa yang harus kalian lakukan? Setelah tahu kalian kewajibannya, harus melaksanakannya dengan tanggung jawab dan dengan baik, ya. Nanti setelah belajar dari sini, kalian sampai rumah harus dipraktekkan, harus diterapkan apa yang sudah kalian dapatkan hari ini. Misalnya menghormati orang tua, yang biasanya kalian ngomong ke orang tua kasar, terusnya sering lawan orang tua, karena harus sopan, harus hormat, harus lembut, ya. Terus yang biasanya kalau bermain tidak izin sama orang tua, siapa tuh? Nah, kadang suka sering tuh di WA orang tua, Bu, lihat ini gak Bu? Bu, lihat Angga gak Bu? Tuh, berarti Angga bermain gak izin ya sama orang tua ya. Ya, setelah ini kalian harus terapkan apa yang sudah kalian dapatkan hari ini. Ya, kalau mau keluar rumah, mau pergi sekolah pamit, mau bermain izin, bilang ke orang tua, ya. Jangan asal nyolong aja. Nanti kalau kenapa-napa siapa yang susah? Orang tua. Kasihan orang tuanya. Nah, Ibu akan memberitahukan kalian minggu depan selanjutnya di pertemuan berikutnya kita akan mempelajari hak dan kewajiban anak di sekolah. Ya, jadi kalian nanti di rumah harus baca dulu. Ya, baca dulu tentang materi hak dan kewajiban anak di sekolah. Ya, kalau hari ini materinya hak dan kewajiban anak di rumah. Minggu depan pertemuan berikutnya yaitu materinya tentang hak dan kewajiban anak di sekolah. Ya, cukup. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu mau tanya satu-satu sesuai dengan tujuan pembelajaran kita. Tadi apa? Peserta didik mampu menjelaskan pengertian hak dan kewajiban. Yang kedua, peserta didik mampu memberikan contoh hak dan kewajiban secara seimbang di lingkungan sekitar atau di rumah. Nah, Ibu mau tanya nih, perwakilan tiap kelompok satu orang satu. Bisa kamu jelaskan ya pengertian hak dan kewajiban, kemudian hak dan kewajiban apa yang kamu lakukan di rumah? Ya, kita mulai dari kelompoknya cerdas, Kevin. Ya, ayo coba Kevin maju dulu. Udah paham belum nih kelompok cerdas? Yuk. Ya, ayo. Ya, coba jelaskan dulu. Sini, saya. Coba dijelaskan dulu pengertian hak. Hak itu apa? Hak adalah yang harus Hak adalah yang didapatkan. segala sesuatu yang harus didapatkan. Kewajiban apa? Kewajiban adalah yang harus dilakukan. Ya, adalah segala sesuatu yang harus dilakukan. Nah, kalau di rumah, hak kamu yang kamu terima di rumah apa? Hak saya di suatu sore hari bermain bola. Ya, haknya bermain bola. Ada apa lagi selain bermain bola? Di siang hari kadang bermain HP. Di siang hari bermain HP. Oke. Kemudian kewajibannya? Kewajiban saya membantu orang tua menyapu. Membantu orang tua menyapu. Menyapu apa nih? Kamar? Apa rumah? Iya, menyapu kamar. Kemudian apa lagi? Satu lagi? Menolong mama mencuci piring. Iya, pintar. Kamu
kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan. Contoh hak yang kamu terima di rumah, mendapatkan uang jajan, apalagi mendapatkan makanan yang bergizi. Kemudian kewajiban apa yang kamu lakukan di rumah? Membantu orang tua mencuci piring, apalagi menyapu kamar, apalagi tadi udah sama ya. Coba yang lain. Mencuci baju, dia bisa cuci baju. Hebat. Ini namanya anak hebat. Udah kelas 6 udah bisa mencuci baju sendiri ya. Beri tepuk tangan. Selanjutnya kelompok inovatif. Alfiah. Jelaskan dulu pengertian hak. Hak adalah segala sesuatu yang harus yang diterima atau didapatkan. Ya, kewajiban Adalah sesuatu yang sesuatu yang harus dilakukan atau dilaksanakan. ya, hak apa yang kamu terima di rumah? Mendapatkan waktu untuk bermain HP. Mendapatkan waktu untuk bermain. Terus Mendapatkan makanan bergizi. mendapatkan makanan bergizi. Selain itu, yang beda dapat apa lagi? Mendapatkan tempat Tinggal. Ya, mendapatkan tempat tinggal yang layak. Kemudian kewajiban apa yang kamu lakukan di rumah? Mencuci piring, mengepel, menyapu, memasak, bisa masak. Wah, hebat loh Alfian. Kita tepuk tangan untuk Alfian. Bisa masak nasi? Bisa. Wah, ini yang perempuannya bisa masak nasi gak? Bisa. Jangan bohong. Yang kalah sama Alfian. Alfian laki-laki aja bisa masak nasi loh. Ya, terus apa lagi? Selain masak nasi, bisa nasi goreng. Wah, hebat sekali. Terus, kemudian selain memasak, kewajibannya apa lagi? Membantu ibu jaga warung. Iya, Alfian punya warung di rumah ya, Alfian ya. Suka bantuin ibu. Ya, nungguin dagangan ya. Ya, tepuk tangan untuk Alfian. Lanjut ke kelompok terakhir, kelompok cermat. Ayo, siapa yang mau maju? Nazifa, ini dia artis kita. Nazifa, ayo jelaskan pengertian hak. Ya, kewajiban. Ya, apa hak kamu yang kamu terima di rumah? Mendapatkan waktu untuk bermain, apalagi? Iya, mendapatkan pakaian yang layak. Ya, lihat bajunya, nggak ada yang bolong-bolong kan? Nggak ada yang robek-robek kan? Berarti dapat pakaian yang layak. Apalagi? Apalagi? Dapat apa lagi? Dapat uang jajan nggak? Iya, mendapatkan uang jajan. Dan terima kasih. Ayah apa mama? Iya, mama. Kemudian kewajiban kamu di rumah apa? Membantu mama mencuci piring, apalagi? Menjaga adik. Ya, nggak dibikin nangis ya adiknya? Nah, nggak berantem. Nggak berebutan mainan, enggak? Enggak, ya. Apalagi? Belajar ya, belajar di rumah, kewajiban kamu. Belajarnya itu ditemani orang tua gak? Enggak, sendiri. Kalau ditemani orang tua berarti termasuk hak juga ya. Udah sampai situ? Ada lagi ya, tepuk tangan. Ya, hari ini pembelajarannya sangat menyenangkan ya. Semuanya sudah sangat apa namanya? Kreatif ya, tadi mengerjakan tugasnya kreatif. Kemudian apalagi udah mengeluarkan pendapatnya ya, udah berani berbicara, berani maju ke depan. Itu sudah suatu yang baik atau suatu kemajuan untuk kamu ya.
Cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Silakan Alfian pimpin ke depan. Iya. Baca doa. Siap berdiri. Mengucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kembali membaca doa. Ya, sebelum pulang periksa kolong mejanya, kalau ada sampah dipegang dulu. Nanti sekalian pulang dibuang. Ya. Yang tadi yang menggunting tempatnya sampahnya jangan lupa dibuang. Dan makannya nanti ya. Ya, kita nyanyikan lagu Sayonara dulu. Ya, ayo. Sembari nanti pulang. Siap, 1, 2, 3. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa pulang. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa pulang. Buat apa susah, buat apa susah, susah itu tak ada gunanya. Buat apa susah, buat apa susah, susah itu tak ada gunanya. Gelang sepatu gelang, gelang si ramai-ramai. Mari pulang, marilah pulang, marilah pulang bersama-sama. Mari pulang, marilah pulang, marilah pulang bersama-sama. Ya, sebelum pulang nanti kamu tolong dirapikan bangkunya.